Mulai barangkali saya atas nama dari Fakultas Kedokteran UII mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada Bapak sekalian dalam acara workshop ini. Mungkin perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya di Fakultas Kedokteran UII sudah 3 tahun ya berjalan pendidikan klinik di lapangan, dan salah satunya adalah IKM. Dan IKM kalau kurikulum yang lama belum masuk ke bagian besar, tapi untuk mulai ini sudah di 3 sudah masuk ke 5 besar ya, selain klinik bedah anak, obstin dan penyakit dalam. Dan kita IKM sudah masuk, artinya bahwa IKM telah menempati posisi yang pertama adalah sosialisasi ya. Mungkin walaupun sosialisasi buku panduan kita sudah kemarin, tapi paling tidak sosialisasi plus, yaitu kita mengkaji bareng isinya itu apa kira-kira. Nah, kalau kemarin ada buku panduan ada 2 atau 3 itu panduan IKM maupun penilaian, mungkin pada workshop ini kita bagaimana mengisinya, kira-kira mengisi tentang menjalankan dari panduan pendidikan klinik IKM. Calon dokter dari FKM serta rekan-rekan sekalian dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Marilah kita lanjutkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pagi hari ini dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ketangguhan apapun. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sunarto, tapi mungkin ada beberapa teman yang baru-baru juga di sini yang belum kenal. Mungkin sebelum saya mulai, saya akan pergi ke restoran, harus pesan apa dulu kan sudah ada bayarannya gitu. Tapi bisa saja berubah pada saat kalau berubah sampai restoran mungkin susah. Tetapi mungkin karena saya sudah biasa makan es kopior, saya mau ganti es yang lain karena ini kita berbeda-beda. Karena itu satu, saya dengarkan ini tentatif dan memang kita mengharapkan pertemuan itu dibuat pokoknya 3 hari, karena seolah-olah hari pertama itu kita brainwashing, artinya apa namanya, kita itu kalau menurut teori agents of change itu ada ya, teorinya itu ada dicairkan kemudian dibekukan lagi, refreezing istilahnya dia, tapi tentu Anda nggak mau dibuat begitu seolah-olah kita sudah refreezing Pak, jangan diubah lagi bisa saja. Jadi 3 hari itu sebenarnya memberi step bahwa ada sesuatu yang kita anggap sudah jadi mitos. Kemudian apakah itu mitos atau bukan dalam ilmu manajemen? Kemudian apa kalau itu bukan demitologinya? Nah, itu bukan mitos. Jadi 3 hari. Nah, nanti kalau misalnya 3 hari itu sudah disepakati harinya, mungkin kita sudah tenang ini besok sama hari Selasa. Nah, soal apakah jamnya bisa kita squeeze atau tidak, di squeeze atau tidak, itu juga tergantung. Karena ada orang yang bisa makan sehari penuh. Kalau misalnya kalau di warung makan yang ada fee bayar 10.000 makan semuanya gitu. Ada orang yang cepat makan. Ada orang yang bisa tahan duduk di situ sampai menghabiskan lama banyak. Apa namanya itu? Ini sebenarnya bukan ini cuma saya ngambil gambarnya aja. Nanti Anda bisa baca, itu sudah saya ketikkan ya. Pada dasarnya ya, manajemen itu ada manajemen organisasi yang terbuka dan yang tertutup. Apa yang maksud tertutup? Tertutup itu kita. Ini misalnya organisasi pemerintah, misalnya ya,
Organisasi komunitas kita hanya melihat apa yang ada di dalam organisasi. Tapi kalau kita organisasi yang terbuka, maka organisasinya tuh ini lingkungannya yang penting, lingkungannya. Jadi kalau saya cerita di sini, organisasi tertutup itu intinya dia tidak berorientasi ke lingkungannya. Kalau organisasi yang terbuka, dia hidup karena lingkungannya hidup. Dia mati karena lingkungannya mematikan. Ini yang catat, tapi maksud saya. Tetapi kalau organisasi tertutup, dia tidak pernah mati dan tidak pernah hidup. Dia tetap seperti itu. Organisasi yang tertutup itu namanya seperti kita hampir cerita mengenai organisasi yang sudah ditentukan oleh orang lain, oleh pusat, oleh pokoknya seperti itu. Ya, yang tertutup. Nah, jadi ya, ini namanya organisasi yang tertutup. Kalau ada misalnya swasta mau membangun program, ya itu urusan mereka, bukan urusan saya. Itu tertutup. Tertutup itu hanya aturan yang dia pikirkan di sini, siapa mengerjakan apa, sudah tupoksinya sangat jelas. Tidak boleh ada tupoksi yang berbeda. Tapi kalau Anda berada di organisasi yang terbuka, di organisasi pemahaman yang terbuka, ini misalnya ya saya tunjukkan. Kalau yang tertutup itu misalnya ada orang membawa mau berobat tidak punya kartu jaminan. Nggak bisa Bu, harus ada kartu jaminan. Kalau mau masuk sini harus begini, tidak bisa. Itu aturannya. Nah, tapi kalau Anda organisasi yang terbuka, dia lihat lagi, oh Bapak itu datangnya dari jauh, sudah lama menunggu, tidak apa-apa, beri pelayanan dulu, besok baru kita urus. Nah, dia sudah terbuka, dia sudah berorientasi kepada lingkungannya, kliennya. Bukan malah sudah kita mundur lagi, saing lagi, gitu dan kan gitu. Kalau misalnya ada dokter praktek sore, harusnya puskesmas juga buka praktek sore, dinamis. Tapi aturan kepegawaian kan cuma jam kerja. Nah, itu yang saya maksud tadi, bagaimana. Nah, saya sebenarnya sedang berkonsultasi berhadapan dengan orang puskesmas tadi, orang rumah sakit tadi. Mereka itu tidak pernah berpikir seperti berada di dalam lingkungan yang terbuka, sehingga dia tidak pernah berpikir manajemen yang lebih aktif. Dia cuma berpikir manajemen pasif di organisasi itu. Yang menjadi manajernya apa? Aturan. Aturan itulah jadi manajer saya. Tetapi kalau kita hidup di sana, manajer itu orang yang sedang berkompetisi dengan. Oke, ya. Jadi konsep itu menurut saya penting kita pahami, bahwa kita selama ini jadi birokrat pemerintah itu berada di dalam organisasi yang tertutup, atau gampangannya organisasi mesin atau birokrasi mesin mekanistik. Tidak usah berpikir, tidak usah inovasi, jalankan saja aturan dan aturan baik. Lalu di sini apa? Tukang buat resep tidak pernah diberikan. Nah, coba Anda gambarkan. Tadi saya sudah contoh puskesmas yang kaku tadi. Di sini pemerintah daerah, di sini kepala dinas, ini Anda puskesmas kumpul nggak karuan semua. Tapi apa yang dia layani juga kita. Nah, coba Anda buat, kalau perlu buat dua versi yang sekarang menurut Anda. Terus Anda bilang kalau demitologinya gimana Pak? Kalau yang saya inginkan seperti apa sebaiknya posisi-posisi itu. Saya nggak mau seperti itu. Kalau saya bilang bahwa pekerja intinya itu kader. Di sini adalah kepala puskesmas. Terus dokter puskesmas di mana? Dokter puskesmas itu membantu kader jika ada masalah. Anda yang bikin maksud saya, latihannya itu.